terus kita ngomongin yang lain, jadi biar bisa bebas. Oke. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini Pak Erik mampir ke tempat saya sebagai orang basket. Ini susah beliau ini melepaskan diri dari komunitas basket, juga bersama Ibu Sekjen Perbasi. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama adalah tentang persiapan kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket di tahun 2023 yang sebelumnya akan didahului oleh FIBA Asia. Ini satu rangkaian, ya. Jadi tolong teman-teman supaya melihat bahwa ini satu paket, satu rangkaian, karena kita punya kepentingan terhadap FIBA Asia ini, karena disitulah akan menentukan kita bisa masuk di dalam tim yang main di Piala Dunianya nanti. Oleh karena itu kita diskusikan berbagai hal, karena ini menjadi ranah kami di Kemenpora. Saya mengundang Pak Erik, ya, karena yang tahu tentang basket beliau. Saya tahu olahraga keseluruhan, tetapi spesifik basket itu lebih paham Pak Erik, sehingga kita diskusikan itu. Jadi harapan kita, harapan pemerintah, tentu kita bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga kita akan sukses dalam prestasi tim nasionalnya. Nah, kaitan dengan itu, tadi beliau juga meletakkan ada potensi talenta kita di basket yang juga akan insya Allah nanti akan menjadi tulang punggung dari tim nasional. Pokoknya yang kita omongkan semua seputaran basket, dan tentu saya terima kasih kepada Pak Erik di tengah-tengah kesibukan tugas beliau di luar basket, tetapi masih menyempatkan diri memikirkan bagaimana supaya olahraga ini bisa berjalan baik, khususnya di bidang basket. Terus terang, saya sangat terbantu oleh Pak Erik. Banyak saran, banyak pemikiran yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan olahraga basket kita akan bisa maju. Hari ini adalah pembukaan dari IBL, sehingga kita akan secara sistematis bagaimana memajukan olahraga basket ini. Selanjutnya saya persilakan Pak Erik. Memang berapa minggu ini banyak pertanyaan juga secara pribadi ke saya. Ini Pak Erik lagi jalan ke gubernur ini, ke menteri ini, kenapa? Ya tidak lain, memang hatinya kan tetap di olahraga. Ya memang nggak bisa dibohongin gitu. Jadi olahraga ini memang menjadi darah dan daging juga. Dan Pak Menpora ini juga sering kontak-kontakan sama saya, juga berkomunikasi, sama-sama bertukar pikiran mengenai olahraga Indonesia dalam bentuk konteksnya, kalau saya lebih ke bola basket. Dan kita lihat juga bagaimana berkat dorongan Pak Menpora sendiri kan sekarang liga sudah mulai berjalan. Apakah liga sepak bola ataukah liga basket. Nah, karena itu hari ini saya meminta waktu beliau ada 3 hal. Satu, mengucapkan terima kasih, liga basket sudah bergulir, yang hari ini pertandingan sudah mulai gitu. Dan saya pastikan, dan kami juga dari komunitas basket mengundang Pak Menpora untuk melihat prokesnya, protokol kesehatan, supaya kalau memang ini baik bisa
kasihkan kepada olahraga lain seperti voli dan bulu tangkis. Nah itu tentu tupoksinya di beliau. Yang kedua juga saya memohon dukungan bagaimana tadi ini kesempatan kita juga mempromosikan Indonesia kembali setelah pada saat COVID. Kan pasca COVID ini perlu ada info-info baru mengenai pemberitaan di dunia olahraga dan terutamanya Indonesia. Tentu kita lihat kebetulan kita tuan rumah bola basket. Pada bulan Agustus September ini tergantung nanti situasi kesehatan ya. Lalu 2023 kita tuan rumah juga tidak hanya bola basket, ada sepak bolanya juga gitu. Nah ini kan bagus. Ketika setelah pra-COVID Indonesia mendapat promosi luar biasa di Asia dan dunia. Nah itu poin nomor 2. Nah poin nomor 3 juga yang tadi dibicarakan mengenai atletnya sendiri. Nah sekarang ini ternyata banyak atlet-atlet Indonesia juga dilirik oleh luar negeri. Nah tadi saya bersama Pak Menpora melihat ini kesempatan yang luar biasa. Nanti bagaimana kerjasama, apakah Kementerian BUMN dengan Kemenpora mencarikan beasiswa buat atlet. Nah ini salah satunya yang kita lihatkan karena ini hal-hal yang sangat potensi. Jadi 3 hal itu yang saya bicarakan dengan Pak Menpora. 1 mengucapkan terima kasih, kedua mohon dukungan, ketiga tetap yang namanya kita sebagai saudara terus juga harus perhatikan atlet-atlet kita untuk naik kelas. Itu terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini saya mendapatkan ini dari Komunitas Basket. Oh, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini Pak Erik mampir ke tempat saya sebagai orang basket. Ini susah beliau ini melepaskan diri dari komunitas basket, juga bersama Ibu Sekjen Perbasi. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama adalah tentang persiapan kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket di tahun 2023 yang sebelumnya akan didahului oleh FIBA Asia. Ini satu rangkaian, ya. Jadi tolong teman-teman supaya melihat bahwa ini satu paket, satu rangkaian, karena kita punya kepentingan terhadap FIBA Asia ini, karena disitulah akan menentukan kita bisa masuk di dalam tim yang main di Piala Dunianya nanti. Oleh karena itu kita diskusikan berbagai hal, karena ini menjadi ranah kami di Kemenpora. Saya mengundang Pak Erik ya, karena yang tahu tentang basket beliau. Saya tahu olahraga keseluruhan, tetapi spesifik basket itu lebih paham Pak Erik, sehingga kita diskusikan itu. Jadi harapan kita, harapan pemerintah tentu kita bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga kita akan sukses dalam prestasi tim nasionalnya. Nah, kaitan dengan itu, tadi beliau juga meletakkan ada potensi talenta kita di basket yang juga akan insya Allah nanti akan menjadi tulang punggung dari tim nasional. Pokoknya yang kita omongkan semua seputaran basket, dan tentu saya terima kasih kepada Pak Erik di tengah-tengah kesibukan tugas beliau di luar basket, tetapi masih menyempatkan diri memikirkan bagaimana supaya olahraga ini bisa berjalan baik, khususnya di bidang basket. Terus terang saya sangat terbantu. Saya sangat terbantu oleh Pak Erik, banyak saran, banyak pemikiran yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan olahraga basket kita akan bisa maju. Hari ini adalah pembukaan dari IBL, sehingga kita akan secara sistematis bagaimana memajukan olahraga basket ini. Selanjutnya saya persilakan Pak Erik.
memang berapa minggu ini banyak pertanyaan juga secara pribadi ke saya. Ini Pak Erik lagi jalan ke gubernur ini, ke menteri ini, kenapa? Ya tidak lain memang hatinya kan tetap di olahraga. Ya memang nggak bisa dibohongin gitu. Jadi olahraga ini memang menjadi darah dan daging juga. Dan Pak Menpora ini juga sering kontak-kontakan sama saya, juga berkomunikasi, sama-sama bertukar pikiran mengenai olahraga Indonesia dalam bentuk konteksnya kalau saya lebih ke bola basket. Dan kita lihat juga bagaimana berkat dorongan Pak Menpora sendiri kan sekarang liga sudah mulai berjalan. Apakah liga sepak bola ataukah liga basket. Nah karena itu hari ini saya meminta waktu beliau ada 3 hal. Satu, mengucapkan terima kasih, liga basket sudah bergulir, yang hari ini pertandingan sudah mulai gitu. Dan saya pastikan dan kami juga dari komunitas basket mengundang Pak Menpora untuk melihat prokesnya, protokol kesehatan, supaya kalau memang ini baik bisa diimplementasikan kepada olahraga lain seperti voli dan bulu tangkis. Nah itu tentu tupoksinya di beliau. Yang kedua juga saya memohon dukungan bagaimana tadi ini kesempatan kita juga mempromosikan Indonesia kembali setelah pada saat COVID. Kan pasca COVID ini perlu ada info-info baru mengenai pemberitaan di dunia olahraga dan terutamanya Indonesia. Tentu kita lihat kebetulan kita tuan rumah bola basket. Pada bulan Agustus September ini tergantung nanti situasi kesehatan ya. Lalu 2023 kita tuan rumah juga tidak hanya bola basket, ada sepak bolanya juga gitu. Nah ini kan bagus. Ketika setelah pra-COVID Indonesia mendapat promosi luar biasa di Asia dan dunia. Nah itu poin nomor 2. Nah poin nomor 3 juga yang tadi dibicarakan mengenai atletnya sendiri. Nah sekarang ini ternyata banyak atlet-atlet Indonesia juga dilirik oleh luar negeri. Nah tadi saya bersama Pak Menpora melihat ini kesempatan yang luar biasa. Nanti bagaimana kerjasama, apakah Kementerian BUMN dengan Kemenpora mencarikan beasiswa buat atlet. Nah ini salah satunya yang kita lihatkan karena ini hal-hal yang sangat potensi. Jadi 3 hal itu yang saya bicarakan dengan Pak Menpora. 1, mengucapkan terima kasih. 2, mohon dukungan. 3, tetap yang namanya kita sebagai saudara terus juga harus perhatikan atlet-atlet kita untuk naik kelas. Itu. Terima kasih. Ya, makasih. Dan ini saya mendapatkan ini dari komunitas basket.